Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini sobat-sobat Cendekia TV semua, di studio sudah hadir rekan saya yaitu Ibu Riris. Silakan Ibu Riris. Assalamualaikum Ibu Riris. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, perkenalkan nama saya Risma Fitri Aprilianti di SMP Islam Cendekia Cianjur ini. Saya sebagai koordinator ekstrakurikuler di bawah divisi kesiswaan. Begitu Pak Isan. Gimana Bu Riris, kabarnya sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat saya. Alhamdulillah. Di Cendekia itu Bu Riris sebagai apa sekarang? Ya, sekarang saya di SMP Islam Cendekia Cianjur ini sebagai koordinator eskul masih ya Pak Isan. Oh, masih jadi koordinator eskul ya sekarang. Oh, untuk tahun sekarang eskul itu ada berapa macam eskul yang sering diikuti anak-anak? Ya. Jadi di SMP Islam Cendekia Cianjur tahun ajaran 2021-2022 ini memiliki banyak sekali eskul ya Pak Isan. Yang pertama itu ada eskul pramuka, PMR, paskibra, fotografi, futsal, basket, silat, karate, seni musik, marching band, marawis, science club, matematika club, dan tenis meja. Oh, banyak sekali ya ternyata. Ya betul Pak Isan, sangat banyak sekali. Dari sebagian banyak eskul itu, ada nggak eskul yang paling diminati anak-anak atau katakanlah yang paling unik lah di antara semua eskul, ada nggak? Ya, ada ya Pak Isan ya. Jadi di SMP Islam Cendekia Cianjur ini kita memiliki eskul yang sangat unik. Jadi eskul ini beda dari sekolah yang lain ya Pak Isan. Ya. Eskulnya apa sih? Nah, eskulnya itu adalah eskul fotografi. Gitu. Oh, eskul fotografi. Ya, banyak anak-anak yang meminati eskul itu. Nah, kebetulan untuk eskul fotografi ini salah satu eskul unggulan di SMP Islam Cendekia Cianjur yang sangat diminati oleh para siswa, para santrinya gitu. Jadi setiap kegiatannya ini selalu diikuti banyak oleh para santri di SMP Islam Cendekia Cianjur. Oh, jadi eskul yang paling diminati di SMP Islam Cendekia Cianjur itu anak-anak lebih minati eskul fotografi, betul ya? Ya betul Pak Isan. Jadi di SMP Islam Cendekia Cianjur ini anak-anak banyak sekali meminati eskul fotografi. Nah kebetulan saya di sini akan menayangkan satu video ya tentang profil dari coach fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Rifanto Mursito dengan nomor induk yayasan 1509027 bergabung di SMP Islam Cendekia Cianjur pada bulan September 2015 sebagai fotografer. Di samping fotografer sekolah, saya juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelatih eskul fotografi dan juga memperbantukan penerimaan peserta didik baru atau PPDB.
Nah, Pak Ihsan, jadi setelah barusan kita menyaksikan video tayangan profil dari coach fotografi, sekarang telah hadir bersama kita coach dari fotografi. Oke, baik. Ya, selamat datang di studio Cendrika TV ini. Kita senang sekali bisa dikunjungi sama coach fotografi di SICC ini. Ya, Oke. Begini, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMP Islam Cendrika Cianjur ini. Kita boleh tadi menyampaikan dari sebagian banyak eskul di SICC itu yang paling unik dan yang paling diminati itu adalah eskul fotografi. Nah, bagaimana sih cara penyampaian Pak Arman ini mengenai materi ke anak-anak, menyampaikan materi fotografi itu seperti apa sampai bisa menarik minat anak-anak untuk ikut eskul itu? Ya, silakan Pak. Pertama, dulu sebelum masa pandemi, kita memang karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak, kita biasanya di kelas. Jadi ada kelasnya, kelas dulu, sesi pertama 1 jam itu biasanya kelas, kemudian materi dengan contoh-contohnya, kemudian mereka setelah itu dikasih waktu buat mengerjakan tugas 2 atau 3 jam, sampai sebelum duhur ya, sebelum duhur mereka sudah selesai. Nah, selama pandemi ini, karena jumlahnya banyak ya, sampai 60 orang, kita di lantai 2 aula. Jadi tetap harus jaga jarak ya, tetap protokol tetap dijaga, jaga jarak kita pakai di lantai 2, karena nggak mungkin di kelas. Kalau di kelasnya kan maksimal 25 ya, kalau misalnya 60 kan sudah lebih dari kapasitas, kita pakai di sana. Kegiatannya sih biasanya ya materi, biasanya awal-awal itu nggak gini dulu, presentasi. Jadi tiap anak yang ikut wajib itu setelah mereka mengerjakan tugas, minggu depannya mereka harus presentasi dulu, presentasi menerangkan tugasnya, hasilnya, karyanya. Misalnya komposisi, jadi mereka harus menjelaskan ini hasil karya saya diambil di lokasinya di mana, settingnya bagaimana, waktunya bagaimana, tingkat kesulitannya bagaimana, itu mereka harus presentasi. Jadi memupuk keberanian mereka untuk prestasi di depan banyak orang gitu. Nah, kedua biasanya saya selingi dengan game atau ice breaking lah gitu. Cara saya untuk biar ice breaking itu lebih semangat, anak-anak yang anak fotografi itu kalau mau masuk itu harus pakai bawa tiketnya itu snack, terserah mau snack apa aja, yang mahal boleh, yang murah boleh, nanti dikumpulin gitu. Misalnya dibawa coklat, ada yang bawa ciki, ada yang bawa apalah gitu, nanti kumpulin. Nanti begitu mereka dalam game itu pemenangnya siapa, nanti silakan mereka ambil hadiahnya gitu. Ambil hadiah itu gitu. Jadi banyak ya triknya supaya menarik minatnya. Yeah. Jadi tidak hanya cepet foto, ambil foto gitu aja ya. Ternyata banyak triknya supaya menarik minat. Jadi mereka karena sebelumnya kan cuma datang duduk lihat itu, terus kemudian contohnya gitu, mereka pusing nggak ngerti, belum ngerti, terus suruh kerjakan tugas, lepas gitu aja. Walaupun memang selama tugas saya pasti dampingi ya, saya pasti dampingin. Tapi kadang-kadang kayaknya monoton gitu loh, cuma datang dengar duduk saya kasih tugas, datang duduk kasih tugas. Makanya saya pikir udah bagaimana kalau supaya lebih menarik lagi, saya adakan acara-acara seperti itu. Oke. Sudah berjalan berapa lama untuk eskul di SICC ini? Sejak saya bergabung 2015. Jadi waktu itu karena saya bergabung sudah di setengah semester, eskul fotografi belum ada itu ya. Iya betul. Nah, untuk mensiasatinya, jadi ada yang berminat cukup banyak, tapi karena ada syarat-syarat tertentu seperti kamera harus punya sendiri dan sebagainya, cuma ada 5 orang. Nah, 5 orang ini termasuk salah satu alumni yang nanti mudah-mudahan saya sudah menghubungi, mudah-mudahan bisa datang sini Pak untuk kita berbicara dengan beliau. Gitu. Dia itu angkatan 3, sekarang sudah di angkatan 4. Jadi beliau itu anak fotografer eskul fotografi yang pertama, angkatan pertama. Dari angkatan pertama ya? Jadi waktu karena saya masuk September Oktober, selama setengah tahun pembelajaran semester itu bukan kursus, bukan eskul, karena belum ada kan program eskul fotografi. Jadi masuk kayak kursus gitulah. Gitu. Kalau pertama ada eskul fotografi, pesertanya hanya berjumlah 5 orang. Ya, yang bertahan ya. Betul, peminatnya banyak. Peminatnya banyak, hanya terkendala dengan fasilitas mungkin ya. Dengan fasilitas. Untuk di tahun sekarang sendiri, peminatnya sekarang pesertanya ada berapa? Sekarang tuh yang terdaftar 60. Yang terdaftar 60. Ya, 60 orang. Awal-awal malah hampir 95.
Oh, 9 Tapi bulan. karena pandemi, kemudian mereka juga kesulitan ya, mungkin karena kamera nggak mahal ya, agak murah ya. Jadi mungkin orang tuanya juga mungkin merasa itu belum bisa menyediakan kamera, walaupun saya juga sampaikan bahwa kami memang mau belajar, niat belajar, bisa pakai kamera sekolah, kan ada kamera sekolah ada gitu. Tapi atau mungkin mereka lebih nggak nyaman gitu ya, karena mungkin apa namanya, kalau pegang sendiri kan nggak enak ya ininya gitu. Jadi sekarang bertahan itu 60 orang. Oh, jadi pihak sekolah sendiri pun tidak hanya support untuk eskulnya, tapi support untuk menyediakan fasilitasnya itu. Fasilitas itu ada beberapa kamera sekolah yang bisa dipakai, dan kamera saya pun juga masih bisa dipakai. Oh, begitu. Setelah berjalan begitu panjang ya dari tahun ke tahun, ada nggak hasil jepretan atau take foto hasil karya anak sendiri yang sudah? Ada. Tadi yang video awal itu hasil dari tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Saya ada beberapa contoh dari dari angkatan 4 atau 5. Nah, ini kita tayangkan saja ya Pak ya. Contoh-contohnya saja. Ada slideshow-nya. Kita tayangkan dulu, itu hasil-hasil dari angkatan-angkatan sebelumnya. Yuk kita lihat dulu ini ya Pak. Baik, Pak Ihsan, ini kebetulan Febrian sudah datang. Kebetulan beliau ada waktu untuk tampil di sini di Cendekia TV. Barangkali Pak Ihsan bisa tanya-tanya langsung ke Febrian pengalaman selama di sini ikut eskul fotografi ini, Pak. Silakan. Baik, Febrian, selamat datang di Cendekia TV. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Ya Pak. Dan mungkin nanti bisa berbagi ilmunya untuk kita pribadi ataupun untuk sobat Cendekia semua. Siap Pak. Jadi Febrian itu dulu di SICC itu angkatan 3 ya? Ya Pak. Tahun berapa berarti? Tahun 2017 Pak. 2017. Dari sebagian banyak eskul, kenapa kok bisa eskul fotografi sih yang menarik buat Febrian tuh?
Ya, kenapa saya memilih eskul fotografi? Yang pertama, eskul fotografi sendiri adalah eskul yang sangat unik menurut saya. Saya lihat dan saya tinjau di beberapa sekolah yang telah saya pilih sebelumnya, eskul fotografi itu nggak ada. Adapun ada, itu menjadi kursus dan biaya tambahan. Dan di Cendekia ini, eskul fotografi itu gratis, telah dibiayai oleh sekolah. Jadi oleh itu saya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengembangkan soft skill saya menjadi lebih baik tentunya untuk saya dan juga mengharumkan nama sekolah. Oh, begitu ya. Dulu waktu SMP di SICC itu ekskulnya fotografi. Nah, ketika dilanjut ke SMA ada ekskul fotografi juga. Nah, di SMA saya ke SMK kebetulan. Ya, di SMK itu saya ngambil IT sama, tetapi ada perbedaannya di sini, menurut saya terlalu melenceng kalau dari ekskul fotografi dengan jurusan saya. Tetapi dengan satu jalur yaitu IT. Kita mengenal fotografi, kita mengenal item tentu dengan editing, bantuan visual dan juga komputerisasi. Nah, oleh karena itu saya di SMK itu saya nggak ada ekskul seperti ini. Saya merasa kehilangan sosok coach atau sosok guru saya, Pak Arman. Saya merasa kehilangan dan saya rindu dengan suasana santri di Cendekia. Kenapa saya rindu? Yang pertama, di sini kita diajarkan beberapa attitude, etika, fotografi, santri, dan juga ilmu yang baik. Sedangkan SMK, beberapa ada yang hilang, seperti kesantrian, terus fotografi. Di fotografi juga saya menunjak di kelas 2, itu saya buka kursus gitu, untuk anak-anak atau rekan-rekan saya di SMK gitu. Jadi yang asalnya saya berguru ke Coach Arman, sekarang saya menjadi guru gitu di SMK. Oh, alhamdulillah. Nih, buat sobat-sobat Cendekia TV semua nih. Jadi santri itu nggak harus malu. Nih, Kakak Febrian ini jadi santri tetap bisa gaul dengan bisa fotografi segala macam, kemudian bisa jadi coach untuk adik kelasnya, untuk rekannya bisa jadi. Jadi buat rekan-rekan sobat Cendekia TV semua, jangan malu untuk jadi santri. Santri itu keren. Salah satu contohnya Kakak Febrian ini. Santri yang diajarkan akhlak, diajarkan ilmu agama lebih, tapi tidak ketinggalan zaman. Bisa mengikuti zaman yang adanya sekarang. Oke. Untuk Kakak sendiri kan tadi ketika di SMK tidak melanjutkan ekskul fotografinya. Sekolah mengambil jurusan IT ya. Ya. Jurusan IT. Ternyata kalau dari perbincangan ini sepertinya ada sambungan ya antara IT dan fotografi. Ketika mengambil gambar itu di sana peran IT untuk bisa mengedit-edit itu ya. Iya, betul, Pak. Gitu. Jadi masih ada korelasinya untuk Ya, itu. benar. Oke, dari pengalaman yang sudah banyak yang Febrian punya, pengalaman belajar di SLC, kemudian di luar, ada nggak hal yang bisa didapatkan selain ilmu atau mengamalkan ilmu, ada nggak hal yang bisa didapat dari fotografi? Hal yang didapat dari fotografi selain yang tadi telah saya sebutkan, di luar itu ada sangat banyak juga. Yang pertama, saya mendapatkan materi. Yang kedua, saya mendapatkan uang jajan juga. Nah, gitu Pak. Jadi semenjak saya kelas 2 SMK, itu saya membuka kursus yang pertama. Alhamdulillah, membuka kursus yang pertama itu hanya 4 orang. Tapi alhamdulillah dengan budget yang sedikit lah, untuk uang jajan saja. Nah, setelah itu nama saya mulai terkenal. Saya mempunyai beberapa rekan-rekan di luar, mempunyai komunitas juga. Di sana saya bergabung dengan orang-orang di luar, harga pasar berapa, terus fotografi itu bagaimana di luar, attitude bagaimana. Nah, sampai hanya saya membuat studio di rumah. Studio di rumah. Yang awalnya nggak disetujui oleh orang tua dan saya memakai uang jajan saya sendiri. Maksudnya saya cari uang sendiri sama orang tua. Waktu kelas 2 itu di stop dikarenakan ada beberapa ekonomi saya yang kurang stabil di keluarga. Saya mencari uang dari fotografi. Nah, akhirnya saya membuat studio mini. Dari studio mini nama saya mulai terkenal. Nah, saya di sana beberapa beberapa item
seperti wedding, prawedding, photoshoot dan juga foto KTP atau foto studio sendiri itu. Oh, nih satu lagi ya buat sobat-sobat cendekia semua nih. Sekali lagi jangan malu, jangan takut jadi santri. Nih Kak Febriani nih belajar santri di sini, ikut eskul fotografi di sini, masih muda, sudah punya studio, sudah punya murid dan sudah punya penghasilan sendiri. Sudah tidak memberatkan lagi orang tuanya. Contoh santri keren. Contoh santri keren. Ya, contoh santri keren. Ini bisa diikutin. Makanya sekali lagi jangan malu menjadi santri. Contoh Kak Febriani ini. Ini sebagian kecil, mungkin di luar sana saudara-saudara kita, teman-teman kita ada yang lebih banyak, lebih bagus dari ini mungkin. Ya. Tapi Kak Febriani bisa jadi contoh. Jadi kalau sekarang kan kuliah, Saya buka studio, saya buka toko, buka lembaga, buka perusahaan. oh sudah punya perusahaan juga. Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi kegiatan kesibukan hari-hari ini setiap harinya gimana? Saya kesibukan tiap hari yang pertama saya mengelola lembaga, LKP dan juga LPK di Kabupaten Cianjur. Terus di hari Sabtu Minggu itu biasa kita weekend, kita ceria, holiday bersama keluarga. Tapi saya di Sabtu Minggu menyempatkan diri untuk job saya yaitu fotografi. Selain job itu saya menjadi hobi. Karena kalau kita telah hobi, kita telah cinta, seberapa capek pun itu kita nggak kenal lelah gitu. Jadi kita enjoy, relax gitu mengerjakannya. Saya setuju Pak. Karena pernah ada yang tanya, Pak Arman, bosan nggak di cendekia? Betul. Bosan nggak kerja di sini? Saya bilang, saya bukan kerja kok di sini. Saya hobi saya fotografi. Setiap hari saya fotoin. Itu menurut kalian saya kerja nggak? Ya kan? Jadi saya di sini bukan kerja, tapi saya menjalankan hobi saya sebagai fotografi. Oh iya, Teringat teringat. memang nggak capek kayak apapun. Betul. Ada Iya, dari iya, pagi iya. sampai malam kan ya. Betul. Kadang-kadang kalau kegiatan di sini kan suka dari pagi sampai malam tuh sebelum pandemi ya. Waktu Ya, itu betul. juga kayak ada mau apa? Pengadoro. Pengadoro, Isra Miraj, sebagainya kan kadang-kadang dari pagi sampai malam. Ya kita terus aja ya. Oh. Nggak ada capeknya. Iya, Malah betul. senang gitu. Ini teringat salah satu quotes-nya Ridwan Kamil ya. Gubernur Jawa Barat itu pernah bikin quotes, kerja yang paling hebat, yang paling nyaman itu adalah hobi yang dibayar. Iya, betul Pak. Hobi yang dibayar. Nah, mungkin ini salah satu penjabaran dari situ mungkin ya. Prakteknya seperti Iya, ini. pengimplementasinya. Sudah hobi di fotografi, kemudian kita mendapatkan ilmu, pengalaman segala macam sampai kita dapat penghasilan dari fotografi itu. Luar biasa. Oke, jadi ini salah satu murid terbaiknya Pak Arman bener ya? Dari sebagian banyak sekarang 60 yang ikut. Iya, dulu awalnya itu cuma dari 5 orang itu ini yang paling ganteng sendiri karena kami 4 putri. Ya 4 apa 5 apa 6? 4 orang putri. 4 orang putri ya. Ya. Jadi dan ini yang paling ganteng. Karena yang lainnya perempuan ya. Karena yang lainnya perempuan. Tapi nggak malu, karena waktu itu pernah ada angkatan berapa saya lupa ya. Itu dia suka fotografi, tapi karena nggak ada temennya, ada 2, yang satu bilang malu, karena yang satu bilang nggak ada temennya. Akhirnya mereka nggak tampil, nggak ikut gitu. Jadi putri semua waktu itu ada berapa putri ya? 8-10 orang, jadi putri semua itu waktu angkatan satu angkatan itu pernah sekali. Pernah ya, tapi berkahnya sih sekarang Iya. kuliah hanya bisa sampai 60 sekarang 60 santri ya. Itu mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang sudah berjalan lakukan sekarang. Minimal bisa punya uang jajan ya. Ya. Betul. Ini tentu Pak Febriani sendiri, kemudian Pak Arman sendiri banyaklah pengalaman-pengalamannya. Barangkali nih bisa berbagi buat sobat-sobat Cendekia TV semua nih kesan-kesannya atau tips and triknya untuk fotografi atau barangkali pesan yang mau disampaikan, kesannya apa, silakan supaya bisa membakar semangat nih. Membakar semangat khususnya kaum muda nih, jangan malu jadi santri. Iya. Kemudian bisa membakar semangat anak-anak atau rekan-rekan yang punya hobi fotografi. Barangkali ada pesan-pesan atau kesan yang bisa disampaikan. Oke. Kalau dari saya sih fotografi itu kan seni ya. Jadi memang tidak semua orang punya jiwa seni. Tapi kalau memang kita benar-benar ingin ingin belajar fotografi, itu jangan setengah-setengah. Karena pertama Pak, alat kameranya sendiri sudah mahal.
walaupun yang pemula itu sudah mahal kameranya. Kedua, sayang kalau misalnya terutama teman-teman yang masuk kelas 2 dan kelas 8, 7, 8, 9 itu sayang kalau kameranya sudah jadi kamera foto tapi nggak dipakai. Itu juga harus tetap latihan, jangan takut salah, jangan takut hasilnya jelek, percaya diri aja. Dari situlah, jadi kita benar-benar menggali apa ilmu saya misalnya, karena memang tiap fotografer itu pasti ada ciri khasnya sendiri. Ya, kayak misalnya saya senangnya person, ada yang senang pemandangan, ada yang senang produk, itu diasah aja di situ. Gitu. Tapi harus tetap terus konsentrasi di situ, jangan berhenti, jangan. Oke, baik, barangkali Kak Febrian sendiri ada pun kesan atau pesannya untuk teman-teman sobat Cendekia TV semua? Ya baik, untuk sobat Cendekia TV sendiri, ini rekan-rekan jangan malu jadi santri. Santri itu keren. Kenapa? Karena santri itu ilmu agamanya kuat dan juga akikahnya juga kuat. Tentunya berang dengan akhlaknya gitu Pak. Nah untuk eskul sendiri, fotografi itu gampang-gampang sulit. Kenapa? Fotografi itu tinggal cekrek jadi. Nah tapi yang membedakannya ada yang asal cekrek, ada yang memakai seni gitu. Perbedaannya di mana? Sekarang banyak yang bilang foto-foto yang bagus itu foto-foto estetik ya Pak. Estetik, ya. Nah itu belajar di teknik-teknik fotografi. Jadi yang ingin foto-fotonya estetik di media sosial, di Facebook, di Instagram, di WA, itu ayolah kalian atau rekan-rekan Cendekia itu belajar fotografi. Nggak rugi loh belajar fotografi, manfaatnya banyak, terus kegiatannya juga menjadi lebih asik. Paling gitu Pak. Oke, baik, mudah-mudahan bisa membakar semangat khususnya santri-santri yang sudah ada sekarang, dari kesan pesan yang sudah disampaikan Pak Arman, sampaikan Kak Febrian, mudah-mudahan jadi penyemangat untuk adik tingkat Kak Febrian sendiri di sini. Aduh, nggak terasa nih kalau ngobrol berbagi ilmu untuk berpikiran, waktu tuh terasanya lebih cepat, padahal masih pengen nih gali ilmunya, gali pengalamannya, berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan sobat Cendekia TV semua bisa mendapatkan ilmu dari pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan. Sudah setengah jam lebih, kita saling tukar pikiran. Terima kasih Pak Arman yang sudah menyempatkan waktunya, Kak Febrian, kemudian Ibu Risma sebagai koordinator. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke, sobat Cendekia TV semua, mudah-mudahan ngobrol santai, bincang-bincang kita semua ini mendapatkan ilmu yang manfaat, khususnya bagi kita-kita semua, umumnya bagi saudara-saudara semua. Sekian untuk kegiatan santri keren di Cendekia TV kesempatan kali ini. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.